Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Swasta Musik Perguruan Cikini, Pak Adi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu karyawan dan Bapak dan Ibu guru SMK Perguruan Cikini. Yang saya hormati Bapak calon penggerak Bapak Adi Putra yang merangkap sebagai kepala sekolah dengan calon guru penggerak. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul dan kita semua masih diberikan berbagai nikmat. Salah satu nikmat yang kita dapat nikmati yaitu nikmat sehat, lalu nikmat untuk selalu menambah ilmu, dan nikmat kita bisa berkolaborasi. Salawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, mari sebelumnya akan saya bacakan susunan acara dulu. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengantar tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat perumpamaan dan melihat visi sekolah yang dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang kelima, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan keenam, penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjut ke acara berikutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak dan Ibu untuk dipersilahkan berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Selanjutnya mohon izin, sebelum kami lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu.
Oh, sambil foto. Maaf, Ate. Seizin pantun Bapak Ibu. Pagi hari terdengar kicau burung gelatik. Saat ini matahari panas dari pagi hingga petang. Saya Siti Nurmala sebagai pengajar praktik. Tujuan mendampingi diskusi visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Malam hari muncul bintang, kunang-kunang berkilauan di kegelapan. Pak Adi Putra terlihat sangat matang. Insya Allah menjadi bibit pemimpin ekosistem pendidikan di masa depan. Amin. Ya, tujuan dari diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak belajar membuat visi diri sehingga sebagai pendidik. Proses ini didapatkan atau diharapkan dapat untuk mengembangkan visi sekalian yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah, tempat Bapak dan Ibu untuk bekerja atau bertugas, sehingga saya berharap semua kegiatan dapat dilaksanakan secara aktif dalam proses diskusi ini. Calon guru penggerak akan menyampaikan visi diri yang merupakan bagian dari pembelajaran yang sudah menuntun segala kekuatan kodrat sebagai bentuk merdeka belajar bagi murid dalam mencetak generasi profil pelajar Pancasila yang seutuhnya. Dengan demikian diharapkan seorang guru penggerak mampu membuat visi sehingga menjabarkan dalam sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan rancangan proses belajar inquiry apresiatif menggunakan atap dan baca. Selanjutnya kita masuk kepada susunan acara ketiga. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Adi sebagai calon guru penggerak untuk memimpin diskusi hari ini. Kami persilakan Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Nurmala selaku pembina saya. Suara tadi apa panggilannya? Cik. Apa ya? Oh, iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurmala selaku pembina pendamping saya untuk kegiatan CGP khususnya di angkatan 9 ini. Dan terima kasih atas kesediaan Ibu telah hadir pada hari ini untuk membina jalan diskusi kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini. Pada dasarnya
pertemuan kali ini tidak lain tidak bukan sebagaimana yang kita telah sepakati sebelumnya Bapak dan Ibu, bahwasanya komitmen kita untuk pengembangan sekolah untuk ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, Bapak dan Ibu, nah, suaranya tetap dengar ya Bapak dan Ibu ya? Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Nur Malam, bahwasanya hari ini topik pembicaraan kita atau topik diskusi kita itu terkait dengan visi, ya, terkait dengan visi kedepannya terhadap masa depan anak-anak kita, khususnya di satuan pendidikan kita. Nah, sebelum kita mulai fokus diskusi kita tersebut, alangkah baiknya kita coba untuk membuat kesepakatan diskusi. Sebetulnya kesepakatan diskusi ini lebih baik hadir atau terucap oleh Bapak dan Ibu, namun untuk mempersingkat waktu, jadi saya memberikan sedikit stimulus terkait dengan kesepakatan diskusi. Jika memang ada yang kurang atau mungkin tidak relevan, silakan utarakan saja pendapat Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun juga lancar tidaknya kegiatan diskusi ini tidak lepas dari kesepakatan diskusi kita ini. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana terkait dengan kesepakatan diskusi ini? Mungkin ada yang kurang atau mungkin cukup? Baik, ya, mungkin saya sedikit bahas dulu. Pertama, kesepakatan diskusi yaitu fokus dalam partisipasi. Diharapkan kita bisa memaksimalkan waktu, mengefisienkan waktu dan mengefektifkan hasil pertemuan ini menjadi sebuah hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, mohon untuk menggunakan gadget dengan bijak, bukan berarti tidak boleh menggunakan telepon, silakan jika memang ada yang urgent, namun harap di silent supaya tidak mengganggu kelancaran dari kegiatan pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya jaga kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya bertanya jika ada pertanyaan, berbicara saat dipersilakan. Kemudian yang terakhir adalah saling menghormati terhadap pendapat orang lain. Bagaimana Bapak dan Ibu, bisa diterima? Setuju? Baik. Izinkan saya untuk melanjutkan diskusi visi. Nah, Bapak dan Ibu, visi sejatinya itu merupakan sebuah target atau goals bagi kita. Jangankan untuk satuan pendidikan, untuk setiap individu tentunya kita memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Nah, visi ini ibaratkannya bintang penunjuk arah terhadap apa yang ingin kita cita-citakan, apa yang ingin kita dapatkan. Maka dari itu, yang namanya visi itu harus senantiasa erat kaitannya dengan komitmen yang akan kita jalankan juga. Yang namanya visi itu harus melekat kepada apa yang kita lakukan sehari-hari, itu semuanya harus merujuk nanti muara akhirnya kepada visi kita sendiri. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, untuk memperjelas makna dari visi, izinkan saya untuk menayangkan sebuah video. Nanti silakan Bapak dan Ibu perhatikan videonya, kemudian silakan dicermati. Kemudian saya meminta pada poin akhir nanti saya meminta refleksi dari Bapak dan Ibu. Kira-kira poin apa yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari video tersebut? Silakan disimak. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding pantai yang itu, aku mendengar lagu saja.
yang murni menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu yang merdu dan Batak, bukan lagu yang Batak mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pala, bukan lagi pangkur palangan yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat kata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buka dan pemuda halaman 48 sampai 107. Baik, Bapak dan Ibu, berikut yang tadi kita simak itu adalah video terkait dengan puisi yang dibuat oleh Bapak Kepala kita yaitu Bapak Soekarno. Nah, dari hasil refleksi tadi Bapak dan Ibu tersebut, silakan Bapak dan Ibu jika ingin mengutarakan refleksinya terkait poin apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari refleksi sekarang. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau dari saya sih mungkin Ya, silakan Bapak. video tadi melihatkan kekayaan alam dan budaya yang ada di Indonesia. Oke. Kekayaan keragaman ya. Mungkin Bapak dan Ibu, oh ya silakan bisa. Iya enggak, silakan. Saya beringat misalnya gitu, enak mesti ya. Kalau yang saya lihat adalah bagaimana suatu karakter budaya itu melekat pada menjadi diri. Kalau dia bagikan itu sudah menjadi ya jadi diri kita ketika kita melihat apa namanya pada bagian tertentu yaitu adalah kita. Ketika di bagian lain adalah sama halnya ketika
lagi Bapak dan Ibu? Ya seperti tadi Miss Farah sebutkan terkait dengan jati diri, di mana Bapak Soekarno ini memiliki sebuah visi di mana mempersatukan keragaman budaya, keragaman etnik dan budaya. Kalau dari tadi yang kita lihat beberapa contoh perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh Bapak Soekarno, di mana visi utamanya yaitu saya melihat Indonesia. Saya menginginkan persatuan di antara keberagaman yang ada. Nah itu sejalan dengan topik kita kali ini ya Bapak dan Ibu ya, terkait dengan visi, pentingnya visi, dan juga erat kaitannya tadi juga mungkin sekarang menyinggung tentang pendidikan yang berdiferensiasi ya, yang holistik, tentang perbedaan. Dan jangan lupa juga bahwasannya budaya itu adalah sebuah identitas dari suatu bangsa, dari suatu individu. Maka dari itu sudah seyogianya bahwasanya visi itu mencerminkan jati diri, mencerminkan latar belakang, mencerminkan budaya yang ada melekat pada diri masing-masing. Nah, maka dari itu dan Bapak dan Ibu, topik kita pada pertemuan kali ini terkait dengan visi, bagaimana kita merumuskan. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa berperan aktif, khususnya kan Bapak dan Ibu sudah tahu betul bagaimana poin positif apa yang Bapak dan Ibu temui di SMK Musik Perguruan Cikini. Kemudian kekurangan seperti apa yang ada di Perguruan Cikini. Nah mungkin nanti seiring berjalan waktu seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Nurmala, bahwasanya kita akan mencoba menerapkan instrumen-instrumen dalam merumuskan sebuah visi, yaitu atap dan juga bagja untuk prakarsa perubahan. Nah selain itu juga Bapak dan Ibu dalam merumuskan visi ini diharapkan kita semua bisa memahami betul terkait dengan inquiry apresiatif. Nah mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara komprehensif ya di sini ya, karena saya rasa pada pertemuan diseminasi sebelumnya yang Pak Gilang sudah membahas tentang inquiry apresiatif, di mana intinya kita berfokus kepada poin-poin positif atau poin-poin kekuatan yang kita miliki saat ini, kemudian kita olah hal tersebut menjadi sesuatu yang nantinya akan meningkatkan mutu sekolah kita. Itu kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah dalam merumuskan visi sejatinya kita berperan teguh juga kepada inquiry apresiatif. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa kata-kata yang dirangkum. Nah silakan nanti Bapak dan Ibu coba rangkumkan kata-kata ini berdasarkan pemikiran dari Bapak dan Ibu. Nah topik utamanya itu cita-cita untuk murid. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu coba bayangkan, coba cita-citakan murid yang seperti apa sih yang ingin Bapak dan Ibu wujudkan nanti ke depan. Nah mungkin poin pertama bisa dengan kata pemantik, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah silakan. Yang berkarakter. Yang berkarakter. Mohon izin saya close dulu full screen-nya biar saya bisa ketik. Yang di gereja. Yang berkarakter profil Pancasila. Profil persatuan Indonesia ya. Yang berkarakter profil Pancasila. Profil belajar Pancasila. Maksudnya ini seperti gimana ya Pak Gilang? Yang seperti kurikulum merdeka maksud yang dimensi itu maksudnya? yang 6 dimensi. Dimensi itu ya. Baik. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, kita memimpikan murid-murid yang berada di poin pelajar Pancasila ada bertakwa dan Berahak ya itu berapa termasuk kan ya dalam teks ya, jadi itu sudah termasuk. Silakan lagi. Ada lagi Miss? Oke mungkin saya kasih kata kurung di sini ya, mungkin biar Bapak dan Ibu bisa bisa membaca kembali.
beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. bertakwa ya, bertakwa dan berakhlak mulia. Ini baru satu poin. Poin keduanya, ada yang masih ingat? Mandiri, kreatif, gotong royong, gotong royong, berkebinekaan dalam kritis ya. Nah, ini 6 dimensinya. Kita memiliki murid yang terampil. Terampil dan kompeten mungkin ya. Ya, dan kompeten. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ika ini gimana? Kan ngomong. Oh, boleh. Ada. Oh iya. Boliva ya, Boliva. Ada lagi Boliva? Sebenarnya kalau nyebut profil wajah mahasiswa itu agak kompleks. Sulit dia berkembang. Ya. Dari semua dimensi masuk. Inovatif mungkin? Karena kreatif belum tentu inovatif. Inovatif sudah pasti kreatif. Ya. Inovatif itu kan bisa juga dari berpikir kritis menghasilkan inovasi. Kita perlu ya. Kalau aku sih, kalau tambahin bisa. Oke, siap. Apa lagi? Sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan zaman? Fleksibel, adaptif, apa nyebutnya? Adaptif. Apa tuh? Apa istilahnya? Adaptif dengan perkembangan zaman. Gitu. Itu pembelajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pematik berikutnya adalah, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ayo silakan dilengkapi. Aku belum. Kita percaya bahwa murid adalah Bagaikan lanjutin Kak. bahwa murid adalah Bahwa murid adalah Bagaikan generasi. Jangan berani mereka dulu. Ya, silakan Pagilang dulu, Pagilang. Bagaikan apa Pak? bagaikan kertas putih yang bertuliskan tinta buram. Sehingga Jadi burung ya. tulisan itu harus dijelaskan. Sehingga peran guru atau sehingga jadi bertugas Mempertebal tinta tersebut. baik. Ada lagi? Kita percaya bahwa satu murid memiliki potensi. Memiliki potensi yang unik. Sama lagi. Oke, ada lagi? Bu Ika tadi apa Bu Ika? Generasi. Gimana? Kita percaya bahwa murid adalah apa aja Bapak Ibu, nggak ada yang salah dan yang benar ya dalam menjawab ini. Silakan Bapak Ibu tuangkan, ada di pembicaraan. Ya silakan boleh Pak. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter masing-masing.
karakter yang berbeda-beda. Memiliki karakter dan kodrat mungkin ya, kodrat ya berbeda-beda. Oke. Ada lagi? Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Jawaban boleh bebas, konteksnya silakan. Di sekolah, tapi konteksnya tetap ini ya, maksudnya cita-cita untuk murid ya, ruang lingkupnya ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ketercapaian visi. Oke. Ketercapaian visi. Ada lagi? Lancar bayar SPP. Ayo silakan Bapak dulu. Di sekolah kita mengutamakan hak siswa. Iya. Mendapatkan pendidikan. Oke. Hak peserta. Siswa kebutuhan belajar orang tua. Kebutuhan Belajar murid. Oke, kebutuhan belajar murid. Ada lagi? Di sekolah kita mengutamakan ketercapaian siswa gitu, pencapaian siswa kita mengalami Kita mengutamakan karakter yang baik daripada apa lagi? apa? Ya, jadi karakter yang baik itu lebih utama daripada memiliki prestasi. Oke. Karakter yang baik jauh lebih utama dari prestasi akademik ya. Agak penting tapi ya, prestasi akademik ya. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Satu lagi. Melengkapi. Di sekolah kita mengutamakan Kebersamaan. kebersamaan antara warga sekolah. Ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang Bapak dan Ibu selama ini perhatikan terkait dengan siswanya. Kompetensi itu penting. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa kompetensi itu penting. Ada lagi? Kompetensi atau kompetisi? Kompetensi, keahlian, ya maksudnya. Oke. Kompetensi dan Oke. Attitude. Begini kali ya. Bahwa attitude dan pemahaman attitude-nya tadi ya. Dan kompetensi itu penting. Nah, ada lagi? Mau bayar SPP itu tiap bulan. Gak apa-apa ya, sorry. Nggak apa-apa. Ya apa gimana? Gimana? Kalau bayar SPP itu kewajiban. Asal gimana? Membayar SPP tepat waktu itu penting. Ini kan cita-cita untuk murid bukan cita-cita. Itu sih tapi nggak baik kayak. Cita-cita TU. Pusing boleh. Boleh dimasukin. Boleh. Tapi kayaknya bukan siswa. Konteksnya bukan siswa ya. Baik. Itu kan kewajiban. Betul. Itu kewajiban orang tua ya. Oke, kita batasi ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi itu cita-cita kita bersama lah ya yang tadi ya. Di sini konteksnya kita ingin untuk siswa ya. Untuk siswa ya. Baik, dari Bapak dan Ibu ada lagi murid sekolah kita sadar betul bahwa Memiliki guru-guru yang Datang tepat waktu.
Ya. Potensi. yang Profesional. dan profesional. Oke. Ada lagi? Jam makan siang ya. Sabar ya Bapak dan Ibu ya, dikit lagi ya. Ayo. Keputusan bersama itu adalah kan kita selalu memutuskan bahwa kesepakatan bersama itu adalah Musyawarah ada. masih Iya. Maksudnya gimana nih? Ada apa? jadi apa yang sudah kita sepakati itu yang kita jalankan. Oke. Sepakat untuk Menjadi sebuah keputusan. kesepakatan yang telah Menjadi sebuah keputusan harus dijalankan. menjadi sebuah keputusan yang Harus dijalankan. harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Betul? Enggak. Gimana? Bukan ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kesepakatan kita sedih banyak. Ada lagi terkait ini kan lebih ke arah attitude, kesadaran ya, attitude, kompetensi, mereka sadar betul benar profesional. Ada yang mulai dari kedisiplinan anak-anak misalkan tentang pemahaman mereka terhadap disiplin itu mungkin Bapak dan Ibu tahu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa terkait dengan kedisiplinan sadar tentang aturan nggak sih anak-anak kita? Konsekuensi tentang Tidak terlambat. apa? Sadar betul akan sekolah ini berjalan dengan aturan Jalan berdasarkan aturan yang sudah disepakati. yang sudah disepakati. Ya, jadi murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa sekolah ini berjalan berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, ada lagi? Cukup? Selanjutnya Bapak dan Ibu, terakhir, kita warga di sekolah ini yakin Sesuai dengan konteksnya. ya, Cita untuk murid. cita-cita untuk murid Bapak. Yakin Jadi kita ini yakin, kita warga di sekolah ini yakin bahwa murid bla. Contohnya, itu salah satu contoh. Gimana? Kita warga di sekolah ini yakin Menjalankan aktivitas bersama, mendapatkan hasil yang baik. gimana? Menjalankan Aktivitas bersama-sama, mendapatkan hasil yang baik. mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Jalan. Ini maksud itu gotong royong ya? Ya. gitu? Oh, oke. Saya rubah nggak apa-apa ya di sini ya biar lebih jelas. Ya kayak kita berkonser kan artinya Ya, betul. tahu Gotong tugas royong. masing-masing. Gotong royong mendapat akan memperoleh ya, hasil yang lebih baik. Kerjasama ya. kita warga di sekolah ini yakin setiap siswa memiliki kesempatan untuk berhasil. Oke, berarti ingat dulu ya. Nah, gimana?
kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal. Mampu Mengembangkan potensi murid potensi siswa secara sip. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tambahan? Ini ada 1, 2, 1 lagi lah. Ada lagi? 2 lagi boleh? Panggilan? Ada lagi? Cukup? Tuh, kita warga di sekolah ini yakin Kita bisa berubah lebih baik menjadi lebih baik. Kualitasnya apes. Kualitasnya apes. Oh, akreditasinya. Masih ada satu lagi. Sabar ya. Nih, oke, silakan Bapak Ibu. Ini masih ada satu lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi merupakan itu udah kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi adalah bekal dalam bersaing di era saat ini. kolaborasi adalah bekal. Kemampuan tampilan. Yang harus dimiliki dalam bersaing dalam dunia yang kompetitif. Keterampilan yang harus dimiliki dalam persaingan global. Dalam persaingan global. Ada lagi? Panggilan nih kayaknya. Ada di sini nih. Kolaborasi merupakan kita warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi merupakan kunci bagi peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Kolaborasi merupakan kunci apa tadi? Keberhasilan pembelajaran di kelas. Ini yang persaingan global apa sih? Saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Paham bahwa peserta didik membutuhkan Oke. Misalkan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa akan kalau gitu misalnya. Saya nggak boleh kasih contekan, harus dari bapak dan ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa akan aktif dalam pembelajaran apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang Menarik. yang menarik. Ada lagi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa Siswa akan berkembang secara maksimal
masih ada, silakan kalau masih ada Bapak Ibu. Cukup. Biar kamu penasaran. Cukup? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah hasil diskusi kita hari ini terkait dengan cita-cita yang ingin kita realisasikan kepada murid-murid kita di masa depan. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saya minta Bapak dan Ibu, kita semua yang ada di ruangan ini, coba kita menyimpulkan dari hasil yang tadi Bapak dan Ibu. Mungkin saya bacakan kembali ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini adalah hasil diskusi kita. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, terampil dan kompeten, adaptif dengan perkembangan zaman, pembelajar sepanjang hayat. Kita percaya bahwa murid adalah bagaikan kertas putih yang bertuliskan tinta buram, sehingga pendidik bertugas untuk memperjelas hal tersebut. Dan kita juga percaya bahwa memiliki potensi yang siswa kita itu memiliki potensi yang unik satu sama lainnya. Dan kita percaya bahwa siswa memiliki karakter dan kodrat yang berbeda-beda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan ketercapaian dari visi. Kita mengutamakan hak siswa, kita mengutamakan kebutuhan belajar siswa, kita juga mengutamakan karakter yang baik jauh lebih utama daripada prestasi akademik. Dan kita juga mengutamakan kebersamaan antara warga sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa attitude dan kompetensi itu penting. Memiliki guru-guru yang kompeten dan profesional, dan mereka pun tahu betul bahwa sekolah berjalan berdasarkan aturan yang sudah disepakati. Kita warga di sekolah ini yakin gotong royong dan juga kerjasama akan memperoleh hasil yang lebih baik. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk berhasil, mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal, dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran di kelas. Siswa akan aktif dalam pembelajaran apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Dan kita juga paham bahwa siswa akan berkembang secara maksimal jika diberi kesempatan dan pendampingan yang maksimal. Baik, Bapak dan Ibu, dari hasil tadi, kata-kata yang kita rampungkan, yang tadi awalnya kita rampungkan, sekarang tugas kita adalah dari cita-cita untuk murid kita tadi yang sebanyak itu, coba Bapak dan Ibu buat satu kalimat untuk merangkum cita-cita Bapak dan Ibu tadi. Ya, ini nggak harus dari menjadi ya, ini saya cuma kasih pemantik aja, nggak harus awalnya harus menjadi atau mewujudkan. Misalkan menjadi bla 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 atau mewujudkan siswa silakan Bapak dan Ibu. Semua harus memberikan ide. Silakan. Dimulai dari siapa dulu ya? Pagilan silakan Pagilan. Perlu dibuka juga ininya ya mungkin ya, biar ada gambaran. Kecil ya terbaca. Silakan Bapak dan Ibu untuk merangkum kata-kata yang intinya menggambarkan ini semua cita-cita Bapak dan Ibu. Mewujudkan, saya tulis dulu kali ya. Video masih jalan? Masih. Ada kertas nggak? Masih kertas. Kita kertas biasa sih buat nulis selalu kertas saya. Oke, kasih. Baik, lagi apa? Dari hasil ini yang Bapak dan Ibu lihat di depan, kira-kira
kata seperti apa yang bisa mewakili dari cita-cita untuk murid ini Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan Peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. yang berkarakter profil pelajar Pancasila, Terampil dan pembelajar sepanjang hayat. Itu kali-kali. ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin saya bantu ketik dulu ya, biar ada gambaran kalimatnya. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, terampil dan pembelajar sepanjang hayat. Gimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah mewakili? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, terampil dan pembelajar sepanjang hayat. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau perbaiki kata-katanya mungkin bila perlu? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, terampil dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, apa yang sudah mewakili dari cita-cita kita tadi? Sudah? Ada instruksi? Sudah. Berapa kamu? Sudah. Berapa? Oke ya. Nah, Bapak dan Ibu baik, terima kasih. Nah, ini sekarang kita sudah memiliki sebuah kalimat, yang mana kalimat ini adalah perwakilan dari cita-cita kita tadi dari kita menyusun kalimat tadi ya. Ini adalah kalimat yang mengakomodir seluruh kata-kata yang tadi kita sudah paparkan di cita-cita untuk murid kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita coba lihat visi yang indah ini. Ini adalah visi dari SMK Musik Perguruan Cikini saat ini, Bapak dan Ibu. Silakan dicermati. Menjadi Center of Excellence bidang pendidikan dalam mencetak generasi panutan yang beriman dan bertakwa, berwawasan kebangsaan, Pancasilais, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berwawasan lingkungan sesuai perkembangan zaman, dengan tetap menjaga keberlangsungan Yayasan Perguruan Cikini yang selalu bertumbuh. Gimana? Udah di Belum. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah apakah visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau kita lihat tadi Bapak dan Ibu, pertama kan berprofil pelajar Pancasila. Bertakwa kira-kira sudah termasuk apa belum? Berwawasan kebangsaan, kebangsaan sama nggak berubah. berkebinekaan global. Beda ya. Kalau Lebih internasional kalau berubah. iya betul. Belum. Belum apa sudah lewati? Lebih range-nya lebih kecil lagi. Ya. Pancasilais, yang namanya juga profil pelajar Pancasila ya, apa saja ke Pancasilais ya. Berbudi pekerti luhur, Ini orang mulia. oke, orang mulia ya. Mandiri, berwawasan lingkungan sesuai perkembangan zaman. Kalau lingkungan itu memang ini ya. Berwawasan lingkungan konteksnya ya, kalau dari kita ya. Berwawasan lingkungan itu yang berkembang saat ini, sesuai perkembangan zaman. Dari
dari cita-cita kita yang sebelumnya ini, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila terampil serta belajar sepanjang hayat dan belajar sepanjang hayat. Kira-kira kalau kita melihat visi kita ini, apakah sudah realitasnya ya? Karena kita kan cuma kita yang tahu ya. Realitasnya selama ini apakah sudah selaras sama cita-cita kita? Dengan tetap menjaga keberlangsungan yayasan perguruan ini yang selalu bertumbuh. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin mungkin di ruangan ini yang hafal tentang visi kita nggak ada. Kalau saya tes untuk baca menyebutkan secara lisan, saya rasa tidak ada, apalagi sampai ke misi. Ya, jadi memang sejatinya sebuah visi itu kan bisa kita implementasikan dalam segala sikap kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini melalui sikap kita sehari-hari apabila kita pun nggak hafal gitu tentang visi itu sendiri. Menjadi center excellence apa sih? Kalau dari menurut aku ya, yang kalimat pertama menjadi center of excellence di bidang pendidikan itu lebih ke institusinya daripada ke siswanya. Sehingga itu kurang berpihak kepada muridnya benar-benar. Karena kan kalau visi tadi kan yang dimaksud yang dimau itu kan Mau masa yang mau kita. maksudnya yang tadi dibahas itu kan fokusnya ke siswa. Ya. Tapi kalau dengan kalimat ini mungkin dengan kata mencetak generasi panutan itu kan memang arahnya ke siswa, tapi dari kalimat pertama itu yang menjadi fokusnya adalah Institusinya, betul. Jadi ini agak bias ya, ini tujuannya itu untuk yayasan kan, jadi kayak SMM-nya kan, ada tempat ini ya. Di sini ada dua maksud Bapak Ibu. Menjadi center of excellence bidang pendidikan dalam mencetak generasi panutan. Jadi yang di sini jadi fokusnya itu bukan siswanya. Benar nggak? Coba kita pahami betul. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Miss Mana. Menjadi center of excellence bidang pendidikan dalam mencetak generasi panutan yang beriman dan bertakwa, berwarga kebangsaan. Memang kita di sini lembaganya yang disoroti, lembaga yang mencetak. Bukan kita mewujudkan siswa yang kalau gitu kan berarti kita fokusnya langsung ke siswa. Sedangkan kalau ini lebih fokusnya di instansi. Bahasanya seperti itu. Dan pada bagian ending juga jangan lupa dengan tetap menjaga keberlangsungan yayasan perguruan tinggi. Ya kan itu ya. Waktu itu pernah dijelasin sama pengawas juga kebetulan pengawas visi misi. Kalau yang seperti ini visinya itu untuk visi yayasan, memang untuk visi yayasan cocok. Visinya untuk mewujudkan sekolah-sekolah seperti itu. Tapi kalau untuk sekolah itu lebih ke arah siswa. Nah, yang jadi masalah saat ini itu kan yayasan kita tetap kekeh bahwasannya ya memang visi itu harus disamaratakan sampai ke unit level ini. Nah, kita sudah menyadari bahwa ini tidak sesuai dan bukan kurang sesuai lagi, memang tidak sesuai jika ini diimplementasikan langsung face to face dengan unit, karena memang stakeholder kita beda. Stakeholdernya dari yayasan itu kan setiap unit memang instansi bentuknya, tetapi stakeholder kita di bawahnya itu adalah siswa langsung, sehingga ini kurang relevan kalau kita bisa kalau kita langsung implementasikan kepada anak-anak kita. Nah, yang saya minta saat ini bukan kita berdemo kepada yayasan, enggak Bapak dan Ibu, bukan itu. Cuma maksudnya kita, karena kita sudah menyadari tentang hal ini, bahwa ini sedikit melenceng dari cita-cita kita, maka sejatinya kita coba luruskan terlebih dahulu. Setelah ini mungkin nanti kita bisa kita bisa komunikasikan ini dengan direktorat dan juga yayasan ke depannya. Yang penting kita sudah jadi dulu nanti ya. Kita coba buat dulu berdasarkan sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan, yang kita butuhkan sebagai unit sendiri. Setelah itu kita coba ajukan. Mudah-mudahan yang di atas bisa mau menerima paradigma ini. Dan sedikit menyingkirkan bukan saya ngomongnya ya aku ada izin dan aku mau izin kok. Oh boleh Izin ya Pak dia. ada rapat di mana? Rapatnya di SMK. Rifa silakan maju ke depan mengisi kesuasaan. Terima kasih ya Miss. Ibu begini Pak.
Oke, lanjut ya, Bapak dan Ibu. Maka kita sepakat ya di sini belum betul-betul bisa mengakomodir dari visi yang dari cita-cita kita di sini. Nah, maka Bapak dan Ibu, mari yuk kita coba membuat sebuah visi di mana visi ini tuh benar-benar mencerminkan cita-cita dari kita semua. Yang nantinya ini akan saya bawa ke direktorat. Kemudian ini akan saya coba komunikasikan apakah memungkinkan jika kita menggunakan ini. Bagaimanapun yang menjalankan kurikulum adalah kita, dan yang menentukan target dari visi kita pun kita juga. Nah, karena itu saya harap visi ini benar-benar visi dari cita-cita kita gitu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Gak usah dulu mikirin takut nanti yayasan tak terima, gak usah. Coba dulu aja kita buat, nanti itu urusan belakangan. Selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, saya rasa mudah-mudahan ada tanda-tanda baik juga dari yayasan. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Sebetulnya itu udah jadi yang mirip kayak visi ya Bu ya sebetulnya. Saya copy paste dulu ya, mungkin bisa disempurnakan di sini. Udah mirip kalimatnya, udah mirip visi. Oh gitu. Itu di prakarsa perubahannya atau di visinya? Di visi yang tadi belum tapi emang visi nggak apa-apa cuma ngambil satu yang diskusi kita tidak. Oh di sini nggak apa-apa. Dilanjutkan di belakang karena kan visi tidak bisa diputuskan secara. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya dapat masukan dari karena memang ini kita masih forum kecil ya. Jadi tentunya ini akan berkelanjutan nanti ke depannya sampai ini benar-benar menjadi sebuah visi yang bisa mewakili dari segala aspek yang tadi kita sebutkan ya, profil pelajar Pancasila. Nah, tapi dalam forum ini minimal kita ada satu sampel saja dari karakter profil pelajar Pancasila yang kita tonjolkan, yang nantinya dalam jangka waktu dekat ini yang paling utama akan kita kembangkan. Jadi ini belum mewakili sepenuhnya dari visi SMK Musik kita. Ya, minimal kita memahami dulu untuk saat ini visi proses pembuatan visi kita ya, dan sudah mengarah ke sana tapi. Nah, kalau di sini kan ini masih melebar Bapak dan Ibu, mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan dalam rapat ini kayaknya kita belum bisa menerjemahkan ini semua satu persatu berdasarkan dari karakter profil Pancasila ini. Jadi kita ambil satu atau dua poin, satu poin. Oke, satu atau dua poin ya. Sebelumnya kalau satu juga udah cukup sebetulnya. Satu poin saja yang kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini anak-anak potensinya bisa kita kembangkan di bagian itu. Terutama ingat Bapak dan Ibu, inquiry apresiatif. Bukan berdasarkan dari kekurangannya ya, tetapi kelebihannya dari anak-anak kita, entah dari kreativitasnya, inovasinya, atau silakan Bapak dan Ibu yang punya usul. Meningkatkan kreativitas siswa. Sini Pak. Coba saya buat meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran proyek berbasis project ya.
gimana Pak Gilang contohnya Pak? Ya kan itu cuma satu dimensi kan, Ya, kreativitas. Yaitu bisa melalui pembelajaran proyek di setiap mata pembelajaran. Contoh kecilnya itu bisa di sesuai dengan arahan kurikulum saat ini, bahwa singkatnya tugas-tugasnya itu dalam berbentuk proyek. Nah, proyek ini adalah media untuk meningkatkan kreativitas siswa. Meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Gimana Bapak dan Ibu? Kalau saya lihat sih ini bukan lebih ke visi ya, tapi lebih ke rasa. Walaupun belum disebutin juga ini mata pelajaran apa sih? Kira-kira Bapak dan Ibu ada alternatif lain nggak Bapak dan Ibu? Kalau ini kan lebih apa ya? Mewujudkan siswa yang kreatif di era globalisasi. Lebih sebenarnya lebih relevan Pak, lebih mirip dengan visi. Nanti di prakarsanya mungkin kita bisa ambil ini. Gimana Pak tadi Pak? Mewujudkan siswa yang kreatif apa tadi perasaan ada siswa yang Di era globalisasi. globalisasi kreatif ya ini ya pakai yang tadi. Oke, kayaknya ya harusnya dulu bisa. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, mewujudkan siswa yang kreatif di era globalisasi ini sebetulnya kata-katanya sudah cukup relevan dengan visi itu sendiri. Terutama di sini kalau kita memang poin utamanya, point of view-nya itu dari kreatif itu sendiri ya. Kreatif kan salah satu dari profil pelajar Pancasila. Nah nanti Bapak dan Ibu kita kedepannya kita bisa mengolah visi ini bisa semakin rigid lagi dari semua aspek tadi. Dan kita bisa membaginya kembali menjadi sebuah misi. Cuma nanti ini kita tidak akan bahas di sini. Nanti kita akan adakan meeting lanjutan yang kita akan membahas tentang itu. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana ini sudah setuju terkait dengan satu poin aja dulu? Setuju? Oke. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, dari visi yang tadi kita lihat Bapak dan Ibu, mewujudkan siswa yang kreatif di era globalisasi. Ini sebetulnya katanya cukup pendek dan nggak seperti jargon sebetulnya ya, tetapi lebih seperti visi, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan ini mudah dihafal sebetulnya. Yang diharapkan visi itu kan melekat otomatis pertama harus mudah dihafal dulu, mudah dipahami dan mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah sehingga nanti itu bisa diimplementasikan dalam kesehariannya. Nah, sikap dan perilaku warga sekolahnya itu seperti apa ya? Sekarang kita udah punya nih visinya nih. Nah, sekarang sikap yang seperti apa sih sebagai perwujudan siswa yang kreatif di era globalisasi itu? Nah, mungkin bisa ambil satu contoh dari masing-masing ini Bapak dan Ibu. Dari sikap dan perilaku warga sekolah dari murid dulu misalnya. Mencerminkan kreatifnya itu seperti apa sih? Coba Bapak dan Ibu, silakan digali. Yang saya kasih lihat lagi, mewujudkan siswa yang kreatif di era globalisasi. Nah, untuk mewujudkan hal seperti ini, perwujudannya itu seperti apa sih? Kalau kita lihat di siswa dulu. Mewujudkan konser. Oh, misalkan apa tuh? Kegiatan siswa ya. Membuat pertunjukan seni, musik, konser ya maksudnya ya. Iya.
Itu kan dikelola sama anak-anak Ya. semua kan, maksudnya kayak Oh. gitu. Gimana sih rasanya? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya betul itu. Itu perwujudannya kan gitu. Siswa yang kreatif kan gitu kan. Iya. Nah, ada lagi nggak Bapak dan Ibu? Ciptakan produk, Gimana? ciptakan produk. Ya, kita Oke. Hal ini ya Produk musik. Yang gimana Pak? ya kayak lagu-lagu yang sebelum yang akan dirilis ke platform musik ini. yang sudah masuk ke platform Spotify. Ya, menciptakan produk musik yang sesuai kebutuhan pasar atau gimana? Yang berkualitas. Nah, produk musik yang berkualitas. Ada lagi mungkin? Dari perwujudan siswanya dulu. Yang kreatif itu kayak gimana sih? Mungkin Bu Alifah kan pelajaran matematika nih. Nah kira-kira yang kreatif itu yang kayak gimana sih? Anak-anak kita ya tapi konteksnya. Atau mungkin dalam kesehariannya juga bisa. Keseharian anak yang kreatif itu kayak gimana sih? Ada lagi selain konser dan bikin musik berhubungan dengan tempat konser, hubungan hitung-hitung. bisa. Karena kan jatuhnya anak-anak yang panitia ya, jadi mereka bisa lebih mengeksplor lagi. Gimana tuh? Mengeksplor kuncinya itu atau kuncinya? Mengeksplorasi apa? Ide mereka menerapkan ide mereka, Mimpinya mereka tuh. ya Menerapkan ide untuk mewujudkan Impian mereka. konsep ini. mewujudkan konser. Oke. Nah, 3 dulu ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Nanti kita tambahin lagi. Oke, selanjutnya, nah tadi dari siswa, sekarang dari guru Bapak dan Ibu. Kira-kira dengan visi yang tadi mewujudkan apa tadi? Siswa yang kreatif di era globalisasi. Kira-kira mewujudkan gurunya seperti gimana ya Bapak dan Ibu? Ya anak-anaknya kreatif nih, gurunya kira-kira gimana? Itu aja simpelnya. Selalu berinovasi. Nah, selalu berinovasi dalam dalam merancang perencanaan pembelajaran. kegiatan pembelajaran. Kan nggak mungkin ya anaknya kreatif, gurunya nggak kreatif, nggak mungkin ya kayaknya. Ya kan? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ayo perwujudannya. Memiliki kompetensi yang sesuai. Gimana? Memiliki kompetensi yang sesuai. Guru memiliki kompetensi Yang sesuai. yang sesuai. Kalau nggak sesuai gimana bisa ngajarin anak ya, benar ya? Iya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Perwujudan dari guru yang menghasilkan anak-anak yang kreatif itu kayak gimana sih? Masuk. Gimana? Belajar sepanjang saya. Lalu senantiasa belajar itu mungkin ya bahasanya Pak. Bahasa, ya. Iya. Nah sekarang satu lagi Bapak dan Ibu, orang tua. Perwujudannya kayak gimana sih anak-anak yang kreatif itu dari orang tuanya? Mendukung. Apa? Ini nggak siapa ya? Dulu ini waktu masuk ini nggak siapa ya? Mendukung program sekolah atau apa? Mendukung anaknya
mendukung Bapak Ibu gurunya. Kira-kira senantiasa mendukung apa? Kreativitas anaknya. Apa? Kreativitas anaknya. Kreativitas anaknya. Ada lagi? Tentang di sekolah. Ya. Senantiasa mendukung kegiatan sekolah, senantiasa mendukung apa lagi? Fasilitasi Ya kayak gitu maksudnya. Fasilitasi bisa Bantu. fasilitasi kebutuhan untuk belajar siswa. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh dari perwujudan visi kita ke depannya, terutama yang tadi hubungannya dengan inovasi. Jadi maksudnya ini seperti apa? Jadi ini semacam proyeksi, Bapak dan Ibu. Ketika kita sudah melihat sikap dan perilaku seperti ini yang ada pada murid, yang ada pada guru, maupun yang ada pada orang tua, berarti itu secara tidak langsung memvalidasi bahwasanya visi kita ini sudah berjalan. Selama kita visinya seperti itu, tetapi anak kita nggak kelihatan membuat pertunjukan musik, kemudian anak kita tidak menciptakan produk musik yang berkualitas, maka apakah visi kita terrealisasi? Tentunya tidak. Ya, jadi ini adalah nantinya merupakan cerminan, gitu ya, cerminan bagi diri kita. Apakah anak-anak kita ini sudah memproyeksikan dari sikap-sikap dari visi kita tadi? Itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tidak lengkap rasanya setelah ada visi itu tidak ada prakarsa perubahan. Visi ini kan baru gambaran secara lebar, Bapak dan Ibu. Nah, tentunya harus ada tujuannya, sasarannya, dan juga strategi dan aktivitasnya itu seperti apa supaya konkret, supaya kita bisa membaca visi kita ini nanti kegiatannya itu seperti apa ya yang bisa meningkatkan visi kita ini. Nah, maka dari Bapak dan Ibu saya minta mungkin di sini hanya satu saja kira-kira kira-kira perwujudan nanti dalam prakarsa perubahan itu kegiatan seperti apa sih konkretnya yang bisa kita lakukan. Mungkin di sini hanya jawaban singkat saja Bapak dan Ibu, mungkin satu atau dua saja dari pertanyaan pemantik ini. Pertama, Bapak dan Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama sekolah? Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Kalau bisa, kalau berdasarkan dari visi kita tadi yang di depan. Pak Gilang tadi kan apa Pak? Yang saya lupa. Project apa tadi Pak? Oh ini ya, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis project. Sebenarnya ini bisa ya bahasanya ini. Apa sekolah? Nah ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk sekolah? Pertama tadi yang Pak Gilang sebutkan, meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis project. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Yang dilakukan secara bersama. Kata kuncinya itu. Yang bisa kita lakukan secara bersama kira-kira untuk mencapai visi kita tadi apa Bapak? Selain semua pelajaran berbasis project, apalagi meningkatkan meningkatkan kolaborasi antara keluarga sekolah. Baik, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat dicapai? Kira-kira kegiatannya kolaborasi kayak gimana Bapak Ibu? Contoh aja, misalkan dari guru apa? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ini yang udah kita coba lakukan apa Bapak Ibu? Konservasi.
kolaborasi gurunya. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu karir Karir conference. conference itu, jadi kita mengundang dari Dua yang punya potensi. betul, ada misalnya ada profesi musik leader, nah itu mereka mau bertukar tempat. Ada lagi selain karir conference? James, Malam apresiasi. Kita punya istilah sendiri, jadi malam apresiasi itu kegiatan anak-anak bikin pertunjukan, tetapi itu lingkupnya hanya di kita aja. Misalnya kelas 10 mereka bikin tematik tentang musik Papua, mereka membuat pertunjukan tersebut dan mereka mempresentasikan karyanya, kemudian membuat tematik acaranya, dekor dan lain-lain. Tapi P5 itu tidak P5 Iya Bu, dan ini udah iya betul. Bahkan ini lebih dulu sebetulnya tidak ya. lebih juga Iya. Pas ada P5, tadi P5 ada Oke, ini beberapa ya. Bisa juga misalkan kayak pelajaran apa Bu istilahnya itu? Silang. Jadi misalkan pelajaran saya dengan Bu Alifa atau pelajaran pelajaran tentang PKW itu misalkan tentang seni pertunjukan, Bu Alifa ada materinya tentang mata pelajaran. mata pelajaran apa Bu? Yang hitung bambu itu namanya? barisan dari Barisan dan deretan kan itu bisa dikolaborasikan, cuma istilahnya apa itu? Silang apa? Kolaborasi Berbeda studi. Baik Bapak dan Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah, dan visi sekolah? Ayo udah, ini sama aja kan? Apa bentuk kegiatan? Oh ini konser baru di sini nih. Iya, Oke. Itu kegiatannya konsernya. Iya. Mungkin itu yang dimaksud adalah menentukan menentukan kegiatan yang menunjang kepemimpinan siswa, seperti nanti bentuknya karakter building itu bentuk kegiatannya. TPS untuk ini bisa nggak? Misalkan pembentukan TPS untuk pengembangan kurikulum itu kan untuk kolaborasinya antara betul tim pengembangan sekolah. Ya bisa. Bisa ya? Jadi kan ini bentuk kolaborasinya ya. Kemudian sendiri pembentukan TPS untuk pengembangan kurikulum sekolah, terus apalagi Bapak dan Ibu? Satu lagi mungkin? Maksudnya kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua. Pemanfaatan komite mungkin untuk setia di setiap kegiatan sekolah. Pemakan Oh, iya. itu masalah. Enaknya di swasta. Oke, konser musik ini ya bentuknya ya kegiatannya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan berdasarkan rencana pada satu ini, bagaimana rencana waktunya? Saya dapat dari itu. Dan realisasikan rencana pada satu bulan ini. Mungkin saya ambil salah satu sampel aja ya Bu ya. Ambil salah satu saja. Yang paling mudah apa nih Pak Gilang? Yang paling mungkin direalisasikan cepat ya mungkin itu kali ya yang tanggungan tadi. Ini kali ya Ya. yang paling mudah kayaknya untuk saat ini untuk direalisasikan dengan cepat.
Clear? Baik. Meningkatkan kreativitas siswa melalui budaya ya. Baik Bapak dan Ibu, maka kita sudah menyebutkan untuk prakarsa perubahannya untuk waktu dekat ini yang paling mudah yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Ini tidak berlaku hanya untuk guru yang seni musik saja, tetapi juga mungkin guru yang mata pelajaran mulai produktif bisa mulai mencoba untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Tidak melulu tentang musik ya. Misalkan matematika, apakah harus semua materinya dihubungkan dengan musik? Ya enggak juga sebetulnya. Tetapi dalam mencapai kreativitas ini tuh ya kita bisa mengolah itu sedemikian rupa berdasarkan dari perspektif kita aja. Ya Bapak dan Ibu, syukur-syukur ada korelasinya dengan hubungan keprofesian mereka. Tapi kalau tidak ada nggak perlu dipaksakan sebetulnya. Yang penting poin utamanya adalah meningkatnya kreativitas siswa-siswi kita. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Dalam hasil pertemuan kita kali ini, kita alhamdulillah sudah mendapatkan hasil diskusi terkait dengan visi tadi. Yang kedua yaitu terkait dengan prakarsa perubahan yang akan kita jalani dalam jangka waktu dekat ini. Nah mungkin untuk terakhir Bapak dan Ibu sebelum saya tutup untuk diskusinya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin merefleksi untuk kegiatan kali ini, dan mungkin Pak ingin sih saya memaksakan, silakan Bapak dan Ibu membiasakan seperti pertemuan kita terakhir Bapak dan Ibu, bahwa kita kan sudah komitmen untuk membiasakan segala sesuatunya dengan merefleksi. Mungkin silakan Pak Kamal dulu mungkin, silakan Pak Kamal. Silakan refleksi bisa berupa pesan atau mungkin harapan yang Bapak harapkan ke depannya. Mungkin dalam jangka pendek proses ini saya akan menerapkan yang pembelajaran berbasis seperti ini untuk menggunakan kreativitas siswa. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Baik, Pak Gilang, silakan Pak. Boleh merangkum, boleh. Ya, dari awal kita sudah melihat puisi Soekarno. Bagaimana puisi itu menggambarkan sebuah visi bangsa Indonesia. Lalu juga kita membahas, memimpikan ingin memiliki murid seperti apa di sekolah ini. Setelah itu kita coba merancang sebuah strategi yang dimana strategi ini diwujudkan dalam sebuah kalimat visi. Lalu dari visi tersebut kita uraikan kembali menjadi sebuah kalimat prakarsa perubahan. Dan prakarsa perubahan ini diturunkan kembali menjadi contoh-contoh konkret kegiatannya untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilang. Baik, terima kasih Pak Gilang atas refleksinya. Saya rasa itu sudah cukup mewakili teman-teman ya. Jadi sudah cukup lengkap oleh Pak Gilang dijabarkan dari proses awal. Alhamdulillah kita sudah merampungkan visi kita, walaupun memang sebetulnya kita masih belum puas ya Bapak dan Ibu ya. Dari visi tersebut mungkin kita bisa menggali yang lebih detail lagi sehingga itu bisa mewadahi segala aspek yang nantinya ingin kita yang kita ingin optimalkan pada anak-anak kita ke depannya, sehingga itu bisa meningkatkan mutu sekolah juga secara tidak langsung ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sudah dikuras pemikirannya di siang-siang ini yang mungkin waktunya makan siang ya, harus sudah waktu makan siang ya.
makan siang akhirnya Bapak dan Ibu agak molor waktunya gitu ya, mungkin ada kegiatan yang lainnya harus ditinggalkan sehingga Bapak dan Ibu harus mengikuti kegiatan di sini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa kita realisasikan dengan optimal sehingga kembali lagi ke yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan di sini ini semata-mata fungsi utamanya yaitu untuk peningkatan mutu sekolah, khususnya mengoptimalkan potensi anak-anak kita ke depannya sehingga menjadi siswa-siswi yang kita harapkan ke depannya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ditutup mungkin saya ingin mengembalikan dulu ini kepada Bu Nurmala terkait dengan kegiatan penutupan ini, baik untuk tempat dan waktu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah membersamai Bapak Adi dalam menjabarkan antara visi sekolah yang sudah ada dengan visi yang baru dimunculkan. Dapat disimpulkan bahwa visi sekolah yang sudah ada itu ada percampur bauran antara kebutuhan yayasan dengan pihak sekolah. Ya memang ada baiknya dipisahkan karena tentunya perbedaan kepentingan. Yayasan mempunyai kepentingan sendiri, sekolah juga mempunyai kepentingan sendiri. Sekolah di sini kepentingannya tentunya kepada murid. Nah, setelah didiskusikan bersama, maka muncullah satu ide, yaitu visi baru di mana disampaikan bahwa siswa yang kreatif di era globalisasi. Bapak Ibu, ini baru sebuah rancangan karena visi tidak bisa diputuskan dalam kondisi yang hanya beberapa komponen guru. Karena visi ini adalah merupakan satu arahan yang akan dijalankan oleh sekolah. Oleh sebab itu mungkin akan lebih baiknya seperti yang Pak Adi tadi sampaikan, akan dipikirkan atau didiskusikan kembali dengan berbagai komponen, apakah itu dari pihak yayasan, orang tua, karyawan, guru, dan komponen-komponen lain yang mempunyai kepentingan. Oleh sebab itu kita memutuskan kepada visi yang akan disampaikan nanti, berarti visi tadi sudah sesuai dengan kebutuhan anak ya Bapak Ibu ya. Karena arah kita dalam menentukan visi harus bertujuan kepada kepentingan anak, di mana anak itu kita harus menuntut, di mana dia harus bahagia, dan kita bisa mengantarkan kepada mereka menjadi satu kodrat yang mereka sudah miliki, dan kita harus menggali itu dengan sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat ini, di mana pendidikan kita harus berprofil pelajaran Pancasila. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin nanti Pak Adi akan menyampaikan laporannya bagaimana tindak lanjutnya, karena kemungkinan visi ini akan didiskusikan biasanya pada di awal tahun ajaran baru, karena Bapak Ibu terutama Pak Adi di sini juga sebagai pimpinan pastinya akan menengok kembali setiap tahun apakah visi itu masih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.